Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Tamsil dan teman-teman sekalian. Nah, di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Francisco Roberto Giadut dengan NIM 1223022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper saya untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah BSI atau Manajemen Proyek Sistem Informasi. Dan di sini paper ini saya menjelaskan dan mengambil tentang paper berjudul A Hybrid Project Management Approach Bridging Theory and Practice in ERP atau Enterprise Resource Planning Implementation Project. Ditulis oleh Sinead Bigdot dan juga Andrea Mels. Jurnalnya itu dari Student UMEA School of Business and Economic 2017. Oke, jadi di sini latar belakang dan juga masalah dan tujuannya. Mengapa membutuhkan pendekatan baru di dalam penjelasan paper ini? Karena implementasi ERP ditandai dengan kompleksitas tinggi. Jadi tingkat kegagalan proyek implementasi ERP sangat tinggi mencapai lebih dari 70% ditemukan di sini. Dan juga muncul perdebatan untuk menggunakan pendekatan hibridia, menggabungkan prinsip fleksibilitas, agile, dan juga structure atau tradisional. Tujuannya itu untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan hibridnya dipadukan dalam proyek ERP atau Enterprise Resource Planning dan apa dampaknya terhadap keberhasilan proyek. Dan juga di selanjutnya ini jelaskan tentang dasar teori pendekatan manajemen proyek. Di sini perbandingan filosofi metodenya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tradisional atau plan driven, di mana ini menggunakan hard system thinking dengan perencanaan rinci di awal dan juga pengendalian ketat. Yang kedua adalah agile, di mana adaptif, di mana fokus pada iterasi, pemberdayaan tim dan juga merangkul perubahan persyaratan. Nah, di hybridity yang dijelaskan di sini itu tentang mengadopsi perspektif paradox lens atau ambidexterity, memanfaatkan keunggulan kedua metode untuk mencapai kontrol sekaligus kelincahan. Nah, selanjutnya ini metodologi penelitiannya apa di sini, bagaimana data dikumpulkan dan juga dianalisis, di mana metodenya adalah studi kasus tunggal kualitatif dengan fokus pada SAP. Wawancaranya 6 wawancara mendalam dengan ahli industri untuk mendapatkan data subjektif dan juga pengalaman praktis. Dan juga analisisnya itu apa? Menggunakan kombinasi template approach, yaitu tema dari literatur, dan grounded theory, yaitu kode dari wawancara, untuk memastikan objektivitasnya. Di sini kita menjelaskan tentang konteks dan juga implementasi yaitu siklus SAP Activate. Jadi di sini di proyek ini itu subjeknya adalah SAP. Jadi di sini menjelaskan tentang siklus SAP Activate. Bisa dilihat di sini bagannya itu di mana di pojok kiri itu adalah prepare, di mana dia memiliki bagian-bagian yaitu project setup, yaitu roadmap and approach. Lalu setelah itu initial system in best practice. Dan ini termasuk dalam jumpstart project with ready to run best practice. Dan setelah itu dari initial system in best practice, dia langsung lanjut ke activate solution and rapid prototyping. Ini masuk dalam explore. Dan setelah itu masuk ke solution gapnya. Setelah itu masuk ke delta design. Setelah itu masuk ke delta backlog. Nah, di sini termasuk verify solution scenario meet business needs and capture blocking. Ini masuk ke explore. Dan di sini tuh ada di bagian solution fit gap itu termasuk validate solution. Sedangkan di delta design ini termasuk delta design. Dan dari delta block dia masuk ke dalam bagian realize, yaitu yang pertama adalah sprint execution. Dan selanjutnya setelah dilakukan sprint execution lanjut ke walkthrough. Setelah itu lanjut ke E2E test, habis itu masuk ke operation setup dan lanjut ke deploy. Di deploy ini dari operation setup masuk ke readiness check. Setelah dari readiness check dia masuk ke cut over. Setelah itu melakukan go live. Dan ini termasuk dengan cut over and begin productive use. Jadi metode modern ini tuh seperti SAP Activate digunakan sebagai kerangka kerja yang mendukung praktik agile di dalam struktur proyek. Seperti saya jelaskan tadi, terdiri dari 4 fase utama, yaitu prepare, explore, realize, dan juga deploy. Lanjut. Nah, selanjutnya ini menjelaskan tentang apa? Itu tentang faktor penentu, ini kriteria pemilihan. Di sini itu kunci keberhasilan dari pertimbangan metodologi dalam ini. Bisa dilihat di sini. Ini tuh terdapat CFS, CSFS in ERP Implementation Project. Di sini terdapat kriteria dan sorry, ditemukan bahwa critical success factors di CSFS ini itu yang pertama itu kompetensi tim dan juga manajer proyek, faktor paling krusial yang memiliki poin yang cukup tinggi atau dimensionnya. Yang kedua adalah perencanaan dan juga tata kelola proyek.
dan juga disusul dengan yang terakhir adalah pemahaman kebutuhan proyek yang jelas. Jadi, kriteria penilaian pendekatan ini tuh tidak ada pendekatan one size fit all. Jadi, manajer harus menilai berdasarkan faktor klien, tim karakteristik proyek, dan juga eksternal seperti budaya atau negara. Dan selanjutnya, kita masuk ke dalam distribusi praktik PM-nya, project manajernya menggunakan tradisional and agile. Di sini bisa dilihat di bagian paling bawah ini ada dibagi beberapa kolom, yaitu ada dari yang pertama yaitu tentang PM practice and our pace, yaitu setelah itu masuk ke prepare, explore, realize, dan juga deploy dan run. Nah, di sini ditemukan bahwa fase prepare and deploy and run itu didominasi praktik tradisional, jadi fokus pada dokumentasi ekstensif, perencanaan, dan aktivitas go live. Sedangkan pada fase explore dan juga realize ini tuh lebih fleksibel dan sangat berorientasi agile, yaitu menggunakan iterasi, scrum, pengujian, dan juga fit gap analisis. Nah, ini adalah menjelaskan tentang kapan menggunakan tradisional dan juga agile-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat dan juga tantangan pendekatan hibridia yang dijelaskan tadi. Jadi dampak pendekatan hibridia itu yang pertama memiliki manfaat utama, yaitu terdapat tiga manfaat utama yang dijelaskan di paper ini. Yang pertama adalah fleksibilitas dan juga kemampuan beradaptasi tinggi. Dan kedua adalah nilai proyek dapat dirasakan lebih awal oleh klien, jadi early implemented value, jadi cepat gitu. Dan yang ketiga adalah pengiriman proyek yang lebih cepat. Dan tantangan ya, ini kan ada manfaat utamanya. Jadi tidak terlepas dengan tantangan utamanya juga. Di sini ada tiga tantangan utama yang dijelaskan di paper ini. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman pelanggan dan metodologi baru. Jadi kayak user-user atau customer atau klien itu kalau semua ada metodologi baru itu dia akan harus beradaptasi lagi, apalagi ini hybrid dari digabungkan dari dua metodologi yang utama. Kedua adalah resistensi terhadap perubahan atau resistant to change. Jadi dia kayak di mana klien-klien atau mungkin kelas customer kita atau customer di proyek ini itu dijelaskan bahwa mereka kayak nggak mau berubah gitu, makanya resistant to change. Yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya seperti waktu, kita harus meluangkan atau mengeksplor waktu yang cukup banyak di sini. Juga biaya, kita harus mengeksplor cukup banyak biaya di sini, dan terlebih lagi orang, di mana ini adalah faktor yang paling utama yaitu SDM-nya. Selanjutnya, kita masuk dalam kerangka kerja implementasi ERP Bridia. Bisa dilihat di bagian sebelah kiri ini itu, semua itu berawal dari CSFS yang di atas ini, yang paling atas. Ini memiliki beberapa bagian seperti project planning governance, clear project boundaries, project team or project manager, customer involvement, project requirement understanding, stakeholder support, change management, documentation, project vision, risk management, dan juga testing. Setelah itu di bawahnya disusul oleh assessment kriteria, di mana memiliki client factors, project manager and team factors, project factor, dan juga external factors. Dari assessment kriteria, dia lanjut ke implementation phase. Di sini terdapat seperti yang dijelaskan tadi, ada prepare, explore, realize, dan juga deploy run. Untuk prepare sendiri itu termasuk tradisional project manager practice, sedangkan deploy and run adalah termasuk tradisional project manager practice, PM practice. Sedangkan explore dan juga realize ini memiliki plus minusnya dalam tradisional agile PM practice. Yang plusnya itu dia major benefitnya itu seperti flexibility dan juga adaptif, dan juga early implemented value, customer expectation, dan juga faktor project delivery yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi model ini tuh secara visual menghubungkan antara CSFS, kriteria penilaian, fase implementasi, dan hasil akhirnya seperti manfaat dan juga tantangannya. Ini berfungsi sebagai paduan praktis bagi manajer proyek untuk menyesuaikan metodologi dengan konteks perusahaan. Jadi kesimpulan dari teoritis dan juga eh, praktisilan ini itu, di mana kontribusi hasil penelitian ini itu di praktis, pertama di praktis dulu sebelum masuk ke teoritisnya. Praktisnya itu di mana kerangka kerja ini membantu manajer memilih kapan harus lebih agile dan juga kapan harus tradisional berdasarkan kriteria penilaian yang saya jelaskan tadi. Sedangkan teoritisnya di mana memberikan bukti bahwa hibridia ini adalah solusi praktis untuk kompleksitas implementasi ERP yang selama ini jarang diteliti. Jadi seperti penggabungan dua metodologi utama, yaitu Agile dan juga Waterfall. Jadi kesimpulannya, tidak ada satu metodologi tunggal yang dapat diterapkan secara universal.
untuk semua proyek implementasi ERP. Ya, seperti penggunaan metode sangat bergantung pada konteks proyek, karakteristik klien, dan juga batasan sumber daya. Oleh karena itu, di paper ini dijelaskan bahwa pendekatan hibrida itu dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk meningkatkan tingkat keberhasilan proyek dan juga beradaptasi dengan tren industri yang cukup dinamis. Jadi begitu saja presentasi saya tentang paper pertama untuk pemenuhan tugas MPSI atau Manajemen Proyek Sistem Informasi tentang paper pertama ini. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.